Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya William Foster, saya dari absen 33. Saya pada hari ini ingin mempresentasikan tentang unsur periode transisi keempat. Saya di sini bersama saudara saya Veda absen 5 dan Rizky absen 25 dan Septian absen 27. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui, unsur transisi sendiri adalah unsur yang dapat menggunakan elektron pada kulit terluar dan kulit pertama terluar untuk berikatan dengan unsur-unsur yang lain. Sekiranya penjelasannya dapat dilihat pada presentasi yang saya sajikan ini. Unsur transisi periode keempat umumnya memiliki elektrovalensi pada subkulit 3D yang belum terisi penuh, kecuali unsur Zn, Zn. Unsur transisi periode keempat terdiri dari 10 unsur, yaitu skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Next. Nah, di sini kami memiliki peta konsep. Jadi di sini kami membahas tentang 6 subtopik. Yang dari pertama sifat fisika. Nah, silakan diklik fisikanya. Jadi para teman-teman bisa dilihat ini merupakan sifat unsur periode keempat yang terdiri dari jari-jari atom, titik leleh, titik-titik, kerapatan, kekerasan. Untuk data numeriknya dapat dilihat pada tabel ini. Next. Yang pertama saya akan menjelaskan sifat logam. Setiap atom logam mampu melepaskan sebuah elektron sehingga atom logam menjadi bermuatan positif, sedangkan elektron dapat bergerak bebas sepanjang struktur logam. Yang kedua, titik leleh dan titik-titik. Nah, bagi yang belum tahu, unsur transisi umumnya memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat tinggi, karena ikatan antar logam pada unsur transisi lebih kuat. Nah, next. Sifat kemagnetan logam yang dimulai dari skandium, titanium, dan unsur-unsur lainnya bersifat paramagnetik. Nah, paramagnetik sendiri merupakan tertarik sebagian oleh medan magnet. Sedangkan cuprum dan Zn atau seng bersifat diamagnetik, tidak tertarik atau terpengaruh oleh medan magnet. Untuk ferum, kobalt, dan nikel bersifat ferromagnetik, sangat tertarik oleh medan magnet dalam keadaan padat. Yang keempat, pembentukan senyawa berwarna. Warna-warna ini muncul sebagai akibat tidak penuhnya pengisian elektron pada orbital 3D, sehingga ada elektron yang menyendiri. Nah, next. Jari-jari atom. Bagi yang belum tahu teman-teman, jari-jari atom merupakan unsur-unsur transisi periode keempat tidak teratur dari kiri ke kanan karena terpengaruh banyaknya elektron 3D yang saling tolak-menolak dalam memperkecil gaya tarik. Akibatnya, elektron-elektron akan lebih menjauhi inti atom. Nah, di bawah tersebut terdapat bilangan oksidasi. Teman-teman dapat memperhatikannya ya. Next. Untuk sifat kimia dijelaskan oleh teman saya Veda. Sifat-sifat kimia unsur transisi periode keempat. 1. Kereaktifan. Dari data potensial elektroda, unsur-unsur transisi periode keempat memiliki harga potensial elektroda negatif, kecuali cuprum. Ini menunjukkan logam-logam tersebut dapat larut dalam asam kecuali tembaga. Dan kebanyakan logam transisi dapat bereaksi dengan unsur-unsur non-logam, misalnya oksigen dan halogen. 2. Pembentukan ion kompleks. Semua unsur transisi dapat membentuk ion kompleks, yaitu suatu struktur di mana kation logam dikelilingi oleh 2 atau lebih anion atau molekul netral yang disebut ligan. Antara ion pusat dengan ligan terjadi ikatan kovalen koordinasi, di mana ligan berfungsi sebagai basa Lewis atau penyedia pasangan elektron. Contoh, cuprum, ferum, dan kromium. Senyawa unsur transisi umumnya berwarna. Hal ini disebabkan perpindahan elektron yang terjadi pada pengisian subkulit dengan pengabsorpsi sinar tampak. Senyawa skandinavium dan zinc tidak berwarna. Kembali ke dilanjutkan oleh teman saya Septian. Ya, Jonathan. Cara pembuatan logam dan reaksi transisi periode keempat. Yang 1. Skandium. Dibuat dengan elektrolisis cairan SCCl3 yang dicampurkan dengan klorida lain. Yang kedua, titanium.
Salah satu metode yang digunakan dalam proses pembuatan titanium adalah metode Kroll yang banyak menggunakan klor dan karbon. Lanjut. Slide selanjutnya. Yang ketiga ada vanadium. Vanadium dihasilkan dari reduksi P2O5 dengan campuran silikon Si dan besi. Reaksinya Kita lihat di sini. bisa dilihat dari sini ya. Selanjutnya nomor 4, krom. Logam krom dibuat menurut proses Goldsmith dengan jalan mereduksi Cr203 dengan logam aluminium. Reaksinya yaitu Cr203S dan selanjutnya ya. Nomor 5 ada mangan. Pembuatan ferromangan dilakukan dengan mereduksi Mn02 dengan campuran besi, oksida, dan karbon. Reaksinya bisa dilihat itu ya. Nomor 6 besi. Proses pengolahan biji besi untuk menghasilkan logam besi dilakukan dalam tanur tinggi. Lanjut. Jadi gambarnya bisa dilihat ya teman-teman. Silakan kalau mau lihat proses buat besi itu. Yang ketujuh ada kopal. Unsur kopal diproduksi ketika hidroksida hujan akan timbul di hipochlorosidium. Berikut reaksinya, bisa dilihat. Yang ke-8, pembuatan nikel. Proses pengolahan biji nikel dilakukan untuk menghasilkan nikel matte, yaitu produk dengan kadar nikel di atas 75%. Tahap-tahap utama dalam proses pengolahan adalah sebagai berikut. Pengeringan di tanur pengering bertujuan untuk menurunkan kadar air biji. Laterit yang dipasok dari bagian tambang dan memisahkan biji yang berukuran 25 mm. Yang kedua B, kalisinasi dan reduksi di tanur untuk menghilangkan kandungan air di dalam biji. Yang C, peleburan di tanur listrik untuk melebur kalsin hasil kalisinasi atau reduksi sehingga terbentuk fasa lelehan mat dan terak. Yang D, pengkayaan di tanur pemurni untuk menaikkan kadar Ni di dalam mat dari sekitar 27% menjadi di atas 75%. Yang E, granulasi dan pengemasan untuk mengubah bentuk mat dari logam cair menjadi butiran yang siap diekspor setelah dikeringkan dan dikemas. Nomor 9, tembaga. Proses pengolahan tembaga diawali dengan pemanggangan kalkopirit atau biji tembaga lain. Nomor 10, seng. Pembuatan logam seng dilakukan dengan pemanggangan seng sulfida. Kemudian oksida seng direduksi dengan karbon pijar. Dilanjutkan oleh teman saya Veda tentang identifikasi yang merupakan dari karakteristik unsur transisi periode keempat. Silakan. Ya, kita bisa lihat di sini karakteristiknya ada nomor atom, konfigurasi elektron valensi, densitas, titik leleh, titik didih, jari-jari atom, dan selanjutnya ini ya. Ya, silakan dipahami dan dicatat. Nah, untuk video sendiri kami sedang melakukan pembuatan video ini, jadi nanti kalau sudah selesai nanti kami jadwalkan dalam bentuk QR code dan berupa link. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Septian tentang kekhususan yang merupakan tata nama senyawa kompleks dan kegunaan dari unsur transisi periode keempat. Silakan Septian. Tata nama senyawa kompleks. Senyawa kompleks adalah senyawa yang mengandung ion kompleks. Ion kompleks tersebut dapat bertindak sebagai kation maupun anion. Tata nama senyawa atau ion kompleks menurut Yupax sebagai berikut. Yang pertama adalah nama kation, terlebih dahulu diikuti oleh nama anion. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua adalah jumlah ligan yang sama diberi awalan sebagai berikut. Yang ketiga adalah apabila ion kompleks terdapat lebih dari satu ligan, penamaan ligan diurutkan abjad. Yang keempat adalah dalam ion kompleks, ligan disebutkan terlebih dahulu diikuti nama logam atom pusat. Yang kelima adalah nama ligan anion diakhiri dengan huruf O. Yang keenam adalah ligan molekul netral sesuai nama molekulnya. Yang ketujuh adalah nama ion kompleks bermuatan positif diawali dengan nama ligan diikuti dengan nama atom pusatnya.
Yang ke-8 adalah nama ion kompleks bermuatan negatif, diawali dengan nama ligan diikuti dengan nama atom pusat. Yang ke-9 adalah bilangan koordinasi, merupakan jumlah ligan yang diikat oleh atom pusat. Yang ke-10 adalah muatan ion kompleks, merupakan jumlah dari muatan ion pusat dan muatan ligan-ligan yang diikatnya. Next. Unsur periode keempat adalah unsur yang berada pada baris keempat dalam tabel periodik unsur kimia. Berikut fungsi dan kegunaan dari unsur-unsur periode keempat. Yang pertama adalah skandium, berfungsi sebagai bahan dalam pembuatan lampu listrik yang berintensitas tinggi. Yang kedua adalah titanium, digunakan sebagai bahan dalam pembuatan berbagai benda logam. Yang ketiga adalah vanadium, digunakan sebagai katalis dalam pembuatan asam sulfat dan anhidrida maleat. Yang keempat adalah krom, digunakan sebagai pigmen dan penyamakan kulit. Yang kelima adalah mangan, digunakan dalam proses pembuatan baja. Yang keenam adalah besi, digunakan dalam pembuatan baja. Yang ketujuh adalah kobalt, digunakan dalam berbagai panduan logam. Yang kedelapan adalah nikel, digunakan sebagai campuran pembuatan stainless steel. Yang kesembilan adalah tembaga, digunakan sebagai bahan pembuatan alat-alat elektronik. Dan yang terakhir adalah seng, sebagai logam pelapis anti karat. Next. Mario. Nah, sekiranya teman-teman presentasi dari kelompok 4, mohon maaf bila ada salah kata. Kalau mau komen, like, dan subscribe, silakan di bawah ya, sehingga kami dapat terinspirasi untuk membuat video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.